Sekarang tambahan ya 1-2 pemain untuk Oktober, sabar. Ya, kalau suratnya sudah masuk, suratnya udah apa, baru saya bisa tahu, oh, orang tuanya dan pemainnya benar rela membela merah putih, gitu kan? Kalau belum ada black and white-nya nanti salah saya. Ya, kita harus proper karena FIFA sangat ketat. Lini depan timnas makin tajam, bin gacor. Wow, kata itulah kita sematkan untuk timnas Indonesia, yang mana Pak Erick Thohir selaku ketum daripada PSSI resmi ya terang-terangan mengatakan di depan media bahwasannya mereka akan mempercepat ya, bukan apa-apa, mempercepat proses naturalisasi. Senyum lebar Erick Thohir. Proses naturalisasi Tisdalingga bersama Mauro Zistra dikebut Erick Thohir. Wajah cerah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menghiasi pemberitaan nasional. Setelah sukses membawa timnas Indonesia menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini ia kembali membuat langkah strategis dengan mempercepat proses naturalisasi 2 pemain keturunan Belanda, Tisdalingga dan Mauro Zilstra. Langkah ini bukan hanya tentang memperkuat skuad, tetapi juga mencerminkan komitmen kuat PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk menjadikan Indonesia kekuatan yang diperhitungkan di Asia, bahkan di dunia. Senyum lebar Erick Thohir adalah gambaran nyata dari harapan besar yang sedang dibangun, dan 2 pemain diaspora itu menjadi bagian penting dari fondasi mimpi besar Garuda. Tisdalingga, striker tajam Bologna, adalah sosok yang tak asing bagi pecinta sepak bola Eropa. Ia dikenal dengan insting mencetak gol tinggi, pergerakan cerdas di kotak penalti, dan kemampuannya menjadi target man ideal dalam berbagai skema permainan. Sementara Mauro Zilstra, meski namanya belum sepopuler Dalingga, adalah bek tengah yang digadang-gadang menjadi tembok baru pertahanan Indonesia. Berpostur tinggi, disiplin dalam marking, dan kuat dalam duel udara, Zilstra bermain untuk FC Volendam dan tampil konsisten di Eerste Divisi Belanda. Keduanya memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibu, dan keduanya juga memiliki satu semangat yang sama, ingin membela tanah leluhur mereka. Begitu mendengar keseriusan kedua pemain, PSSI langsung bergerak cepat. Melalui tim naturalisasi yang dikoordinasikan langsung oleh Erick Thohir bersama Wakil Ketua Umum Ratu Tisha, segala dokumen dan proses hukum dipercepat. Saat ini, baik Dalingga maupun Zilstra telah mengirimkan dokumen awal berupa akta kelahiran keluarga, dokumen keturunan, hingga surat pernyataan kesediaan membela timnas Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenkumham, hingga DPR RI dilibatkan dalam rangkaian proses yang kini telah memasuki tahap verifikasi akhir oleh Sekretariat Negara. Erick Thohir secara langsung mengawal berkas-berkas itu, dan bahkan beberapa kali berkoordinasi langsung dengan Dubes RI untuk Belanda. Menurut sumber internal PSSI, jika tidak ada kendala administratif, keduanya bisa resmi menjadi WNI pada bulan September tahun 2025 dan siap dimainkan pada laga FIFA Matchday serta ronde keempat kualifikasi. Dalam beberapa kesempatan, Erick Thohir menyatakan bahwa naturalisasi bukan sekadar membeli pemain. Bagi dia, naturalisasi adalah proyek kebangsaan yang menggabungkan semangat identitas, profesionalisme, dan kontribusi nyata. Dan Tisdalingga serta Mauro Zilstra adalah representasi dari semangat tersebut. Senyum lebar Erick Thohir saat memantau proses naturalisasi mereka bukan sekadar ekspresi puas. Itu adalah senyum kemenangan akan masa depan. Ia tahu, dengan tambahan Dalingga di lini depan dan Zilstra di lini belakang, Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang lebih stabil, seimbang, dan kompetitif di level Asia. Masyarakat Indonesia pun menyambut hangat kabar ini. Media sosial dibanjiri komentar positif, video kompilasi Dalingga dan Zilstra viral di berbagai platform, dan tagar seperti tagar Dalingga Garuda, tagar Zilstra untuk Indonesia, dan tagar Erick bekerja nyata mendominasi trending topik. Tak sedikit pula fans yang membuat poster sambutan di berbagai kota, berharap bisa melihat mereka debut langsung di Stadion Gelora Bung Karno. Bagi publik, kehadiran mereka bukan hanya peningkatan kualitas tim,
tapi juga simbol kepercayaan diri baru bahwa Indonesia kini punya daya saing yang serius. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang juga berasal dari Belanda, dikabarkan sangat mendukung langkah ini. Ia tahu betul kualitas dan potensi dua pemain tersebut. Kluivert bahkan dilaporkan telah menyiapkan skema permainan baru untuk mengakomodasi kehadiran Dalinga sebagai ujung tombak dan Zijlstra sebagai palang pintu utama. Dalam sistem 4-3-3 atau 3-5-2 yang disukai Kluivert, Dalinga bisa menjadi target utama di lini serang yang ditopang oleh Romeni dan Rafael Struijk, sementara Zijlstra bisa berduet dengan JIZ dan Justin Hubner di jantung pertahanan. Apa yang menarik dari dua pemain ini bukan hanya skill individu. Mereka juga dikenal punya mentalitas profesional, budaya kerja keras, dan semangat untuk menyatu dengan tim. Dalinga bahkan disebut mulai belajar bahasa Indonesia secara mandiri, sementara Zijlstra aktif mempelajari sejarah Indonesia dan budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa mereka datang bukan untuk mencari eksistensi semata, melainkan untuk benar-benar menjadi bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Mereka datang dengan rasa hormat terhadap lambang Garuda, dan keinginan untuk membawa nama Indonesia terbang tinggi. Dengan Dalinga dan Zijlstra, target utama PSSI semakin jelas, tembus Piala Dunia 2026. Ronde keempat akan mempertemukan Indonesia dengan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, atau Australia. Disinilah pengalaman Eropa, ketajaman, dan ketegasan dua pemain diaspora ini akan sangat dibutuhkan. Indonesia tak lagi hanya menjadi tim kejutan. Dengan komposisi skuad yang diperkuat darah-darah terbaik dari dalam dan luar negeri, Garuda siap menjadi tim yang ditakuti dan dihormati. Erick Thohir sadar bahwa membangun tim nasional yang tangguh tak bisa selesai dalam semalam. Namun, langkah konkret seperti naturalisasi Dalinga dan Zijlstra adalah bukti nyata bahwa visi besar sedang dijalankan. Tidak hanya berbicara, tetapi bertindak. Senyum lebar Erick Thohir bukan hanya untuk kamera. Itu adalah pancaran dari kerja keras panjang di balik layar, dari malam-malam tanpa tidur menyusun strategi, hingga koordinasi lintas lembaga demi satu tujuan, Merah Putih berjaya di dunia. Dan kini, dua nama baru telah masuk dalam barisan, Tis Dalinga dan Mauro Zijlstra, dua anak bangsa dari Eropa yang siap berjuang demi Garuda. Keputusan mengejutkan datang dari striker muda yang sedang naik daun di kancah sepak bola Eropa, Tis Dalinga. Setelah sekian lama menunggu peluang untuk bisa tampil bersama timnas Belanda, pemain kelahiran tanggal 3 Agustus tahun 2000 itu akhirnya memutuskan untuk mengubah arah perjalanan karir internasionalnya. Ia telah memantapkan hati untuk membela timnas Indonesia, tanah leluhurnya yang kini sedang berada di jalur kebangkitan. Keputusan ini bukan datang tiba-tiba.